sebenarnya tidak ada keinginan dan niat untuk menjadi dalang. Memang dulunya sebelum saya menjadi dalang, yaitu saya memang keturunan dalang dari kakek saya dan ayah saya. Nah, semenjak datangnya bantuan UNESCO pada tahun 2004, sudah datang ke rumah saya berupa 50 buah wayang dan seperangkat gamelan tidak lengkap tetapi bisa dimainkan. Nah, pada masa itulah kita sebenarnya masih mencari siapa yang bakal menjadi dalang. Karena sudah dapat bantuan dari UNESCO, UNESCO kan mencari 5 buah sanggar yang bisa dihidupkan kembali yang ada di Indonesia, salah satunya Sanggar Wayang Kulit Palembang ini. Dari tahun 2004 itulah kita para pihak keluarga berunding siapa sebenarnya yang bisa menggantikan ayah saya menjadi dalang. Pada masa dapatnya bantuan UNESCO ini, ayah saya sudah meninggal dunia. Karena waktu ayah saya menjadi dalang, saya belum ada keinginan untuk menjadi dalang. Jadi setiap pagelaran ayah saya tidak pernah nonton. Jakarta nih ngirim ke wayang, nunjuk wayang kita cak ini. Wayang 50 iko. Samu apa dia itu gamelan, tabuannya itu. Nah, sedangkan Bapak nih ladak katik lagi, siapa lagi nak main kenyo ini nih? Kalau dia tuh enggak mau. Jangan jika kita ini sayang ini. Wayang ini satu-satunya ada di Palembang nih. Hanya ada wayang kami ini lah. Katik lain di sini kan banyak wayang Jawa kalau. Jadi wong Jawa banyak yang ngajar ke kita. Paling-paling ya aman di bungka-bungka ada kaset-kaset lama itu. Menji mama kan nak diterus ke apa? Kita balik ke. Kalau dia kelar Terus ke baik. Saya tidak pernah bertanya kepada ayah saya bagaimana cara memainkan wayang. Nah, setelah beliau tidak ada, adanya bantuan UNESCO dan saya merasa bertanggung jawab. Jadi kita belajar melalui kaset yang ditinggalkan oleh kakek dan ayah saya dulu berupa kaset pita. Jadi kita belajar mendengarkan melalui audio visual itu percakapannya seperti apa, kemudian iringan-iringan gamelannya seperti apa. Dari situ kita belajar. Nah, kami datang ke sini sengaja nak menghibur. Aku tak minta itu. Galak dah galak kami nak menghibur. Kami nak nyanyi lagu lengang-lengang sang. Mulai dari 2004 akhir lah ya. Karena habis perundingan itu ya mungkin 2004 akhir kita belajar dalang. Yang belajar dalang pada masa itu ada 3 orang. Satu adik sepupu saya dan kedua lagi adik saya. Tetapi mereka tidak meneruskan karena kesibukan lain. Mereka bekerja, dapat lowongan pekerjaan, kemudian mereka bekerja dan profesi menjadi dalang bagi mereka tidak bisa mencukupi dalam kehidupan keluarga. Jadi tinggallah saya sendiri yang meneruskan usaha di Sanggar Wayang Kulit Sri Palembang ini. Saya bekerja di perusahaan swasta pada waktu itu. Ya kadang-kadang tinggal di Palembang karena istri saya orang Lampung. Jadi kadang-kadang saya ke Lampung seperti itu. Dan setelah ayah saya meninggal,
saya diharuskan tinggal di Palembang. Jadi pekerjaan saya yang di Lampung saya bekerja, otomatis saya berhenti. Kegiatan saya sehari-hari setelah saya berhenti bekerja, saya tinggal di Palembang ini, saya berdagang. Jiwong Palembang tuh warung manisan lah. Sampai sekarang saya masih jualan, selain dari menjadi dalang. Setelah belajar dalang secara otodidak, mendengarkan kaset, kemudian gamelan-gamelannya ini kita melalui kaset semua, adik-adik saya itu yang belajar nabuh gamelannya itu. Tahun 2006 kita baru berani tampil. Saya baru ada keberanian tahun 2006. Tampil pertama sekali di depan Museum Sultan Mahmud Badarudin II, waktu itu ulang tahun KKP. Mulainya dari jam 9 malam sampai jam 11. Itu cuma pagelaran padat, cuma istilahnya tadi itu kata orang Palembang itu perkenalan saja. Untuk dewa kurang ngajar. Ay, kau nak ngatur. Wo prabuku, kepanasan ada yang Gatot Koco. Memang asal mulanya wayang kulit yang masuk ke Palembang ini berasal dari Jawa, dari pesisir Pulau Jawa masuk ke Palembang. Karena ini pun tidak lepas dari dengan sejarah Raja Kerajaan Sriwijaya, Palembang Darussalam. Sebelum Palembang Darussalam itu kan Aryo Damar itu ditugaskan ke Palembang. Otomatis ini kebudayaannya pun ikut. Jadi pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, Islam menyebar di kota Palembang, begitupun juga kebudayaan wayang kulit ini yang diperkenalkan oleh dulu di Jawa terkenal dengan Sunan Kalijaga yang memasukkan agama Islam. Dari situ juga menyebar ke Palembang. Kalau perbedaan fisik tidak terlalu mencolok, bahkan ada beberapa buah wayang yang ditinggalkan oleh kakek saya ini, seperti Hanoman misalnya, itu matanya itu menjurus ke Cirebon, ciri khas Cirebon, dan tatahannya itu Solo. Badannya ini, bentuk fisik badan itu Jogja. Nah, ini melambangkan bahwa wayang yang kita punya ini sebelum terjadinya pemisahan antara Jogja, Solo, dan Cirebon. Tetapi dari warna memang sangat berbeda. Kalau dulu pewarnaannya Palembang ini kebanyakan warna tembaga, warna kulit badan wayangnya itu kulit tembaga. Tapi kalau di Jawa kan memakai emas, kuning emas. Dan pakaian kain-kainnya ini sudah menjurus ke Islaman, warna hijau, dan juga tradisi Cina pakai warna merah, itu yang kalau dulu. Tetapi sekarang sudah tidak menjadi patokan lagi, ini ciri khas Palembang, ini ciri khas Jawa. Karena wayang sekarang ini sudah menjadi wayang Indonesia. Tergantung kemauan dalangnya. Maunya dia lebih seraknya misalnya warna merah, ya semua diwarnai merah. Ada wayang yang warna pink. Ini sekarang sudah tergantung dari dalangnya. Hei, Wong Bagus, ada apa kau masuk ke sini, Wong Bagus? Kau siapa? Aku Raden Arjuno, Asatria Penengah Pendawo, anak ngacau kau di negeri Pendawo. Aku adalah Satria Penengah Pendawo, penjago Pendawo. Agak kesini kau, Wong Bagus. Kau nak ku tegok malang kau. Kepanasan Raden Arjuno. Nak ditegok malang oleh Raksaso. Ditabok oleh Raden Arjuno Raksaso. Kalau bahasa ini yang jelas, masalah bahasa yang jelas
berbeda sekali dengan bahasa Jawa. Pertama bahasa Palembang yang kita pakai sehari-hari. Tetapi kalau bahasa Palembang kita yang halus, yang lamanya, itu banyak terdapat kemiripan dengan bahasa Jawa. Kulo niki, pinten, sinten, wenten, rompo, nedo, itu minum, banyu, kan banyak sekali kesamaan dengan bahasa Jawa. Bahasa yang kita pakai sekarang di pagelaran wayang kulit, awalnya saya pakai bahasa Palembang halus, yang seperti ayun kepundi. Tetapi orang Palembang sendiri bahasa halus itu sudah kurang mengerti. Lambat laun kesininya saya campur. Pada adegan di dalam istana, saya pakai bahasa Palembang halus. Dan di luar istana atau goro-goro, istilah kata orang Palembangnya panakawan, itu kita pakai bahasa Palembang sehari-hari. Anak Raden Arjuno, Dewi Perjiwo, amale berjalan-jalan di tamannya. Sedang nyingok-nyingok kembang yang sedang tumbuh. Jadi begitu pun juga dalam segi pagelaran mengeluarkan wayangnya, saya ditegaskan oleh paman saya yang masih ikut dulu, zaman dari bapak, kalau kita harus mengeluarkan wayang itu dari kanan dulu, baru ke kiri, dari kiri. Raja-raja dulu atau ratu-ratu dulu yang keluar, baru sebelah kiri ini prajurit, bawahan atau adik-adiknya. Terpecahlah di negeri Pendawo, negeri yang subur dan makmur, negeri yang dipimpin oleh seorang ratu yang adil dan bijaksana. Di Palembang tidak menggunakan sinden dalam pagelaran, kemudian dalangnya tidak memukul kecrek atau dodokan juga, dan cara menabuh gamelannya itu notasinya dari kanan ke kiri. Ini karena kebiasaan nenek moyang kita itu dulu, bahasa tulis, bahasa Indonesia dia tidak bisa. Kadang-kadang tuh tidak baca maco, kata orang Palembang, tapi ngaji baca, karena dia disuruh beribadah oleh orang tuanya. Jadi kebiasaan membuka Al-Quran itu dari kanan, jadi notasi do re mi-nya itu dari kanan ke kiri. Kalau wayang kulit Palembang yang ada sekarang ini cuma 100 buah wayang, itu pun jauh dari kecukupan. Karena 50 buah wayang kita mendapat bantuan dari UNESCO, kemudian kita mendapatkan tahun 2016 mendapatkan bantuan dari Kemendikbud, 50 buah wayang juga. Kalau mau dipikir dalam suatu pagelaran yang besar itu tidak akan mencukupi, tetapi kalau pagelaran padat yang kita pakai, bisa kita pakai dalam jumlah 100 buah wayang. Sebenarnya kalau dalam pengumpulan wayang itu 100 itu cukup, jauh dari cukup. 100 buah wayang itu saja cuma anak dari Destarata, pihak Kurawah itu sudah 100 buah wayang. Belum lagi istri dan saudara-saudaranya. Ditambah lagi pihak Pandawa. 5 orang anak Pandawa ini belum ibunya, anak-anaknya, jauh dari cukup. Kalau perawatannya ya tidak terlalu rutin, tetapi saya terapkan dalam 1 bulan sekali itu wayang yang di dalam kotak ini harus dikeluarkan, diangin-anginkan, dijejerkan biar dia tidak ini. Kalau wayang terlalu lama di dalam peti itu dia juga bisa ketong Palembang tuh ngeleot-leot, melengkung, ada juga yang tangan-tangannya tertindih-tindih di dalam kotak itu bisa patah kalau tidak kita keluarkan. Dan perawatan setelah pagelaran ya seperti itu juga. Saya jajarkan di sini di lantai atau di meja, setelah 2 hari atau 3 hari baru dimasukkan kotak. Dan gunungan-gunungan wayang ini itu saya lepas sih dari gapitnya biar dia tidak melengkung-lengkung.
talinya saya lepasi, di ikatannya dilepasi. Kemudian kalau ada mau latihan atau pagelaran saya ikat kembali. Gatut lambat-lambat be. Nah yang untuk gatut kaca balik, mangko balik ke pendawo Raden Gatut Kaca. Pang pang bing. Ya, sambil ngomong sola. Iya, cak kemarin lah. Tahun 2004 itu memang ada pelatihan 3 bulan program dari UNESCO untuk pelatihan pedalangan di Jawa, di isi Jogja atau isi Solo ya. Tetapi karena kita Palembang, tata cara kita Palembang dengan tata cara Jawa berbeda, jadi ada sesepuh yang bernama Erdal Yono ini. Mereka orang Jawa juga, tapi sudah tinggal di Palembang, bekerja di Depdikbud pada masa itu, dan ini juga sebagai pelestari wayang juga. Pak Erdal Yono ini sebagai pendiri dari grup ini juga. Biarkanlah katanya Palembang dengan cara mereka sendiri. Seperti biasa, kalau selain dari dagang, saya ngantar anak sekolah pagi-pagi. Kalau dia pulang siang, saya jemput. Kalau orang tua, ibu saya mendukung sekali untuk saya menjadi dalang, oleh karena beliau inilah yang mendukung saya, memajukan saya, memberi motivasi saya pada masa pertama saya belum ada minat untuk menjadi dalang. Karena beban dari orang tua inilah, nasihat dari ibu inilah. Selaku anak tertua, saya harus menanggung tanggung jawab melestarikan budaya ini. Kalau istri awal mulanya juga ya antara mendukung dan tidak mendukung. Karena melihat dari faktor ekonomi pendapatan di Palembang ini, untuk menjadi dalang tidak bisa menghidupi kehidupan keluarga. Jadi di samping itu ada merasa kurang senang juga. Lama-lama saya kasih masukan, kita ajak berunding bersama, karena ini merupakan warisan dari nenek kita. Jadi siapa lagi yang ingin melestarikan kalau bukan saya. Uang itu ya nomor 2, karena kita cukuplah untuk makan sehari-hari dari biaya dagang. Dulunya emang nggak mendukung ya, karena kekurangan ekonomi kan, ya ini nggak perlu diperhatikan uang ya. Sejak diperhatikan uang ini dukung, nggak mendukung sekali. Iya. Terima padanya baik. Lah sudah tugas suami mah itu kan, jadi profesinya itu ya terima baik, sabar be. Suka dukanya banyak. Jadi dalang untuk diri saya sendiri, kalau ini kita bicara soal sukanya dulu ya. Saya ini dalam keluarga yang biasa-biasa saja. Ekonomi keluarga tidak terlalu meningkat, tidak terlalu ke bawah. Jadi yang orang sederhana. Dan dengan adanya saya bisa menjadi dalang, saya bisa berangkat keluar kota seperti ke Pulau Jawa dengan mengendarai pesawat terbang. Dan kalau ini memakai biaya saya sendiri, saya belum tentu bisa. Dengan ada kemampuan yang sebagai dalang ini saya bisa ke sana. Itu sukanya. Dan dukanya ya banyak juga. Kita hidup dan berdiri Sanggar Wayang Kulit Sri Palembang ini di lingkungan Palembang ini bukan seperti orang Jawa. Darah daging mereka itu di kesenian wayang. Jadi di Palembang ini dukanya seperti itu. Kadang-kadang kita tidak merasa diperhatikan, tidak merasa bahwa kita ini ada, seperti itu.
Dalam perjalanan ini hari, semua ku lalui biasa saja, berkutat dengan gunungan asa, berniaga dengan dunia. Sampai suatu ketika terpandang dalam lamunan diri terpampang di hadapan seolah memanggil barisan hikayat di kota berdebu. Penghargaan anugerah kebudayaan dari Kemendikbud RI biasanya memang setiap tahun kita diminta untuk mengajukan dari masing-masing provinsi untuk menerima penghargaan tersebut. Nah, untuk tahun 2019 ini kita juga sudah mendapatkan suratnya untuk mengajukan penghargaan ya untuk maestro, pelestari, komunitas maupun pelopor pembaharu. Nah, kita sudah menginventarisir untuk yang akan kita ajukan untuk maestro maupun pelestari. Salah satu di antaranya adalah Wayang Palembang ya. Dan Wayang Palembang ini dalang satu-satunya ini yang ada di Palembang adalah Ki Agus Wirawan atau sering kita panggil dengan Wawan ya. Nah, awalnya kita memang menghubungi Ki Agus Wirawan atau Pak Wawan untuk datang ke kantor. Terus bagaimana kita beri penjelasan ke beliau dan untuk menyiapkan segala berkas-berkas yang diperlukan gitu. Bagaimana perjalanan beliau dalam mempelajari Wayang Palembang yang ini diturunkan dari ayahandanya ya gitu, dan apa saja capaian beliau dalam melaksanakan atau pelaku dalam Wayang Palembang ini gitu. Dan setelah kita dapatkan data-data beliau, biodata maupun sertifikat penghargaan dan data yang lain yang diperlukan, kita usulkan ke Kemendikbud RI. Dan pada bulan Oktober kita mendapat undangan untuk mendampingi Pak Wawan menerima penghargaan sebagai pelestari Wayang Palembang. Disitulah saya merasa bahwa kemampuan kita di bidang seni, khususnya seni tradisional ini merasa dihargai. Dari situlah saya baru merasa bahwa Indonesia ini bukan Palembang sendiri. Waalaikumsalam. Kabar, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Oh, iya. Kak. Lanjut. Nak ni Ini nak nengok tempat nak main wayang. Oh, iya? Settingnya di Iya. mana, panjang di Iya. mana. Langsung baik kita jinggo ya, Kak, untuk persiapan kita acara kaget kan. Ya, kan? 4x6 ya, 4x6 meter dia ini. Nah mungkin ya Kak, tinggal di survei baik Kak, ini bagian ini luas berapa banyak. Terus personel untuk ini ya berapa banyak? Personel untuk apa? Paling banyak uang 8 lah kan. Oh, untuk 28 ya. Khusus untuk Wayang Palembang kebetulan itu masuk dalam program kerja unggulan dari Dewan Kesenian Palembang periode pada saat ini.
Jadi wayang Palembang ini kita selama ini mendapatkan masukan dan gagasan-gagasan dari para banyak pihak, terutama masalah panggung atau seni pertunjukan wayang Palembang itu sendiri. Alhamdulillah dalam 10 bulan ini mungkin sudah 4 kali pertunjukan wayang Palembang yang sudah kita laksanakan dalam satu tahun ini, 1 tahun terakhir ini. Kebetulan konsepnya memang kita sengaja untuk mempromosikan wayang Palembang ini ke generasi muda. Bagaimana caranya? Nah, kami melakukan terobosan-terobosan. Ada satu kesempatan kami menampilkan wayang Palembang pada saat show atau sebuah pertunjukan artis nasional, atau ada event artis nasional yang menghadirkan grup band kekinian yang dikenal oleh generasi muda. Nah, di saat itulah kami memasukkan konsep wayang Palembang menjadi sebagai opening act. Jadi artinya pertunjukan pembuka sebelum adanya pertunjukan yang sudah diselenggarakan itu. Kita bekerja sama kembali dengan Wayang Kulit Palembang ini dengan DKP. Beliau berinisiatif kita membangkitkan kembali Wayang Kulit Palembang ini, memperkenalkan Wayang Kulit Palembang ini kepada anak-anak muda. Kebenaran beliau ini punya tempat kafe lah, sejenis kafe. Jadi pada waktu itu pertama sekali kita kerjasama dengan dia itu ada acara di kafe, dia menampilkan Wayang Kulit Palembang tetapi tidak dengan gamelan, cuma dalangnya saja. Gamelan kita pakai rekaman kaset, cuma tampil 10 menit. Yang penting anak-anak muda tahu seperti itu. Itu kita lakukan sekarang sudah 3 kali dengan beliau. Kita bantu semua warga Kota Palembang, kita semangat kita lestarikan, kita gelora jadi ya. Banyak panggung. Banyak panggung. Acara-acara aja. Studio 1, studio 2. Regenerasi untuk pedalangan itu sudah saya lakukan. Satu adik kandung yang bernama Ki Agus Muhammad Hidayatullah, itu adik kandung saya yang bungsu. Dan satu bukan keluarga tetapi dia sudah begitu cinta dengan wayang ini, jadi saya ajak untuk bergabung dengan Wayang Kulit Palembang. Bagi saya penting, tidak penting, regenerasi itu harus ada. Kita tidak tahu ya namanya nasib atau umur manusia dan kesehatan. Mungkin suatu saat ada pagelaran, di saat itu saya tidak bisa memainkan wayang, ada pengganti, atau mungkin saya dipanggil Yang Maha Kuasa ya, bukan kita meminta seperti itu. Ada yang mengganti. Aturan misal habis dalam tidak katik gerakan lagi untuk ke wayang, habis kelah ada buahnya. Balik-balik itu. Iya. Gabung di Sanggar Sri ini baru 2015. Cuma untuk sudah tahu infonya kalau Sanggar ini ada dari tahun 2011 atau 2012. Dan pertama kali nonton pagelarannya 2013 di Hotel Paradis. Waktu itu acara Dewan Kesenian Palembang. Workshop Wayang Kulit Palembang waktu itu. Ada keributan di luar istana. Ada keributan. Siapa nih itu yang nantang-nantang? Wih. Oi Wang Astino, metu ke Jawa Wang Astino. Mereka aku pendeta Durno. Kada akan kuhancurkan negeri Astino ini. Pertama kali datang ke sini, ikut nabuh kecerek dulu. Setelah itu ditanyain, Nan, coba Nan, nabuh ini kamu main wayang. Udah itu praktekin kan, udah dipraktekin, akhirnya ada bentuknya apa dikoreksi dikit lah kan. Setelah itu setelah dikoreksi yang mana yang bagusnya itu yang dipakai kan. Yang paling susahnya mungkin ya yang
intonasinya tadi, antawacananya kalau di bahasa pedalangannya. Itu yang paling susah karena baru harus menyesuaikan juga kan dengan yang khas Palembangnya. Itu yang harus didapetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa itu? Kita kenalan. Boleh. Kita kenalan siapa nama saudara? Ya, harapan saya semua pihak yang terkait di bidang kebudayaan, di bidang pariwisata, dan masyarakatnya sendiri pun menerima bahwa inilah kebudayaan kita. Kebudayaan Palembang khususnya, bukan cuma Palembang, Indonesia. Kita harus mempertahankan dan melestarikannya, dan setiap ada pagelaran kita ikuti, kita nonton. Kalau tidak kita, ini akan hilang. Walaupun sekuat apapun saya sendiri memperjuangkan, tanpa ada bantuan dari pihak-pihak terkait yang berkepentingan di bidang sejarah, di bidang kebudayaan, di bidang kesenian tradisional, saya tidak akan bisa tetap bertahan sampai untuk masa depan, seperti itu. Dalam perjalanan ini hari, semua ku lalui biasa saja, berkutat dengan gunungan asa, berniaga dengan dunia. Sampai suatu ketika terpandang dalam lamunan diri terpampang di hadapan seolah memanggil barisan hikayat di kota berdebu. Setiap gerak adalah ingatan yang lekat. Setiap lantunan kata